Pagi, semangat. Ya, puji Tuhan, berapapun yang hadir ya, kita jalan terus. Amin. Ya, sebelum libur besok ya Pak Dani ya. Ya. Libur. Besok udah libur Pak Dani, doa GBM. Ya, tanggal 31 nih tutup ya. Ya. Sama Sabtu ya. Tanggal 31 dan 1, tanggal 2-nya. Tanggal 2 itu minggu. Sampai hari Senin lagi ya, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke, kita mulai acara ya dengan doa pembuka. Siapa yang doa pembuka? Ada nih, Bunda Yuni ya. Pak Denny masih. Halo. Silakan Pak Denny masih di. Ya, silakan Bunda Yuni untuk doa pembukanya. Salam, selamat sore semuanya. Berapapun yang hadir, mari kita selalu tetap berdoa. Karena doa itu menambah kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Engkau telah melindungi kami semuanya yang kami bisa berkumpul kembali Tuhan di doa Galilea Blessing Ministry ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna, sukacita dalam Engkau Tuhan. Juga awali Tuhan semuanya dengan kasih-Mu Tuhan. Agar kami juga menginterpretasikan kasih kami kepada sesama kami Tuhan. Karena Engkau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau campur tangan semua Tuhan. Engkau ambil alih semuanya. Dan kami semua memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama bergabung Bunda Jen. Bu Jen, selamat sore. Bunda Jen di-unmute dong. Iya. Ya. Selamat sore. Selamat sore Bunda Jen. Selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Shalom, selamat sore. Ya, jadi. Wah, Pak Denny keren banget bajunya, baju Natal. Ya, nanti tolong nanti kita masukkan dalam doa itu Pak Dudung dan Pak Dr. Teki ya. Dr. Teki. Dr. Teki tadi pagi saya dapat kabar dia dapat serangan stroke ringan ya. Dan sekarang sedang ditangani oleh dokter terapi. Ya, kita berdoa buat itu nanti ya. Oke, Dita, kita puji Tuhan dulu. Jadi dibawa dong Pak dari Kalimantan ke Jakarta ya. Iya. Ya, kita berdoa. Dokter Teki. Oke, selamat sore Ibu Lili. Pak Dudung juga sakitnya tuh. Iya, Pak Dudung juga ya. Sore Bu Lili. Bu Lili, oke. Selamat sore Bu Jenny. Kita dengar dulu ya. Ya, Pak, silakan Pak untuk lagu-lagunya. Bu Dita sore. Sore Bu Lili.
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Ya, sebagaimana lagu itu dinyanyikan, dan kita sudah berada di penghujung tahun, ya, 2021, tanggal 30 Desember, ya, dan mungkin pada kesempatan ini kita flashback ke belakang pelayanan Galilea Blessing Ministry yang sudah berjalan 6 bulan, ya, dan sampai hari ini tetap eksis. Dan perlu saya laporkan juga bahwa kemarin siaran kita dengan Pak Sastra, kesaksian Pak Sastra, itu di YouTube sudah disaksikan 3.000 orang, ya, puji Tuhan. Itu semua karena dari Tuhan, untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan, ya. 3.000 orang, dan puji Tuhan kemarin itu adalah yang tertinggi, ya, yang kita di pelayanan kita di Double Miracle setiap hari Kamis, ya. Dan tahun depan itu akan diubah, dimajukan menjadi jam 9, ya, hari Jumat jam 9, karena katanya Pak Sastra kalau kemalaman nanti nggak bisa ini, ngantuk dia, ya. Jadi kita majukan jam 9 untuk tahun depan. Tahun depan kita mulai jam 9, ya. Jadi para pendoa ini bisa hadir, ya, dan puji Tuhan sudah disaksikan kemarin kesaksian Pak Sastra itu 3.000 orang. Dan malam hari ini kita di terakhir itu nanti malam tetap jam biasa jam 10. Jadi mungkin teman-teman bisa hadir, ya, karena nanti yang bersaksi Bro, sebentar. Jadi waktu kesaksian saya yang nonton 3.000 ya? 3.000 sampai saat ini udah 3.000. Halo. Ya, 3.000. Dan itu surprise sudah 3.000 sekian. Jadi yang paling waktu itu 3.000, puji Tuhan. Itu semua paling tertinggi ya. Paling tertinggi, ya. Dan malam hari ini itu belum dikeluarin yang lain, nanti ya. Satu saat lagi ya. Ya, nanti malam kesaksian itu yang kita juga doakan itu Yohan Yan, ya. Ya, bagaimana dia nanti akan menyampaikan kesaksian. Dan nanti malam pembicaraan kita, tema kita adalah miliki visi dan pengharapan di tahun 2022. Ya, jadi teman-teman bisa hadir, Ibu Yuni bisa hadir, Ibu Tina, ya, Siap Dita juga kalau bisa hadir. Kita berbicara tentang visi dan pengharapan kita di tahun 2022, ya, suatu tema yang bagus, ya. Kita nanti akan berbicara tentang visi, karena tanpa visi, ya, dikatakan tanpa visi kita tidak akan bisa mencapai hasil yang sesuai, ya. Oke, saya kembalikan kepada Dita. Silakan, Dita. Ya, terima kasih Pak Dani. Seperti kemarin Dita sudah sampaikan ke Pak Sastra, ya, dalam Zoom kemarin. Dita minta izin sama Pak Dani untuk hari ini pengharap kita setiap yang pendoa Galilea nih tulis satu pengharapan, misalnya make a wish untuk tahun ke depan, untuk tahun baru, untuk tahun ke depan. Nanti kita doakan gitu Pak Dani. Jadi misalnya contoh Dita mau tahun depan nih ayam bakar cipok gitu, ya, usaha Dita dibuka di kebun kacang sama Fanya gitu. Jadi mungkin ada dari Bu Lili make wish-nya apa untuk tahun depan. Nah, nanti kita doakan di sini Pak Dani gitu. Kita minta izin seperti itu biar mungkin sebelum ya, selain ini, ya, selain kesehatan, ya, untuk rumah tangga semua gitu Pak. Jadi mungkin hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman, nanti bisa tambah, Pak Sastra ditambah, Ibu Yuni juga bisa menambahkan, berbicara tentang tadi yang disampaikan oleh Dita. Makanya saya dapat dari Tuhan, ya, berbicara tentang, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan 2021, ya, kita akan masuk tahun 2022. Yang Tuhan mau ke kita ini semua adalah, ya. Saya lihat di sini dulu sebentar, ya. Ya. Dalam hidup kita ini, ya, kita baca dulu firman Tuhan, ya, Amsal 29 ayat 18. Ya. Ini berbicara tentang visi, ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi biarlah rakyat. Ya, dalam hidup kita
antara visi dan keinginan cita-cita itu jelas sangat berbeda. Visi itu berbicara tentang sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita ya. Jadi visi ini adalah kita harus semua para pendoa ini harus punya visi ya, di mana Tuhan menaruh dalam hidup kita apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kalau keinginan dan cita-cita, harapan itu datang timbul dari diri kita sendiri, sedangkan visi yang diperoleh dari doa kita kepada Tuhan dan jawaban Tuhan atas ketaatan kita melakukan kehendak-Nya, maka kita harus lebih bersungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Makanya di akhir tahun ini biarlah kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, ya, melatih kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui persekutuan yang karib dengannya. Karena dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14, sebab Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Jadi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, coba nanti kita ambil waktu merenungkan. Saya biasanya di akhir tahun ini saya merenungkan ya kebaikan Tuhan, dan kemudian saya mencari hadirat Tuhan, saya cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau yang saya lakukan di tahun 2022 ya. Marilah kita masing-masing semua kita ambil waktu, kita mencari kehendak Tuhan ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, karena visi ini mendorong kita untuk memiliki prioritas dan membuat pilihan-pilihan yang benar ya. Visi ini akan mendorong kita untuk memiliki semangat dan motivasi yang lebih lagi dalam melakukan segala sesuatu ya. Karena dikatakan bahwa visi itu akan menentukan hidup seseorang. Karena dengan mengerti dan memahami visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya, ya seperti Rasul Paulus berkomitmen, aku akan melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13-14 ya. Marilah kita melupakan apa yang sudah di belakang kita ya, apa kelemahan kita, kekurangan kita ya. Marilah kita arahkan ke depan ya, berlari-lari kepada tujuan ya, visi yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita tahu di balik sana di ujungnya Tuhan memberikan hadiah kepada kita semua ya. Jadi ini yang Tuhan mau kita pada sore hari ini ya. Jangan kita menyia-nyiakan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini, melainkan kerjakanlah itu dengan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Yaitu mungkin dari saya ya, mungkin kita bisa masing-masing ya bisa men-sharingkan atau mungkin apa yang Tuhan taruh dalam hati kita ya di akhir tahun 2021 ini ya. Nah, ini penting sekali kita punya visi ya. Jadi cita-cita juga memang itu dari diri kita sendiri, harapan seperti Dita ya, mau membuka restoran. Saya juga punya cita-cita ya. Saya cita-cita saya nanti akan tinggal nanti di rumah yang baru, itu nanti bagaimana saya akan bergaul dengan teman-teman ya. Kemudian saya di tahun 2022 ini kesehatan saya akan meningkat, itulah harapan ya. Tapi kita punya visi ya, kita tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita nih di tahun 2022, apa yang Tuhan mau kerjakan ya. Nah, supaya kita boleh berjalan bersama ya, antara cita-cita, harapan dan juga visi ya. Nah, ini yang marilah kita masing-masing di akhir tahun ini ambil waktu sejenak ya, cari hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita ya, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Bahkan juga Dita ya, Tuhan akan berikan suatu visi baru buat Dita ya, bukan hanya ya itu bisa aja dengan cita-cita ya, tetapi itu datangnya dari kehendak Tuhan ya. Nah, ini kita perlu tahu cari kehendak Tuhan ya, Tuhan maunya apa. Bisa kan Tuhan bahkan bilang, Dita nanti kamu buka rumah makan di beberapa tempat. Nah, ini berarti itu kehendak Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita ya. Nah, itu kita harus tangkap. Oke, saya serahkan semua ke Dita dan teman-teman ya untuk sharingkan. Silakan Dita. Oke, terima kasih Pak Dhani. Jadi semua udah dengar ya dari Pak Dhani. Nah, sebelum acara sharing firman, Dita sharing satu cerita Dita. Boleh ya, 1 menit. Kemarin 2 hari yang lalu Dita mimpi ceritanya kan lagi masih Natalan ya. Dalam mimpi Dita ini, Dita lagi duduk nunggu di luar gedung mau Natalan gitu ya. Jadi ada Dita, ada anak-anak.
dan di sebelah dan dalam waktu tiba-tiba ada angin besar banget kayak puting beliung gitu ya Pak. Di tempat kita, di tempat kami duduk, tetapi anehnya itu angin itu nggak menyentuh saya dan anak-anak gitu. Jadi saya begitu ada angin kenceng gede sampai genteng-genteng gedung di sekeliling kita pada terbang, saya pegangan gitu, kayak ada tangan gede ya Pak, ada tangan gitu yang kuat. Saya pegangan, saya berdoa, Tuhan Yesus, kenapa itu angin gede banget? Saya mau Natalan, saya bilang gitu. Terus ya saya nyebut-nyebut di dalam mimpi itu ya, darah Yesus gitu. Terus dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan memang dalam mimpi itu angin itu enggak menyentuh kita sama sekali, rambut pun enggak terbang itu. Jadi hanya di gedung sekeliling aja dari samping ke belakang, terus habis itu sudah selesai gitu, anginnya reda sendiri. Akhirnya saya kebangun, terus saya berdoa. Terus saya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan saya tadi mimpi seperti ini gitu. Artinya apa gitu, maksudnya apa gitu. Tetapi saya dikasih hikmat langsung dalam hati saya, ada yang bilang ya bahwa sebesar apapun masalah kamu, kamu tetap berpegangan teguh sama Tuhan, maka masalah itu tidak akan menimpa kamu, katanya gitu. Jadi percaya sama Tuhan, terus berserah sama Tuhan, dan terus pegang tangan Tuhan supaya masalah apapun, sebesar apapun, seribut apapun masalah itu, di mimpi itu sudah digambarkan nggak akan menimpa keluarga kamu gitu. Jadi itu aja yang Dita mau ceritain. Jadi terima kasih, mudah-mudahan memang benar ya. Yang disampaikan oleh Dita ini sebagai konfirmasi ke saya juga ya. Jadi Dita ngomong, jadi sebetulnya saya mau ngomong, tapi saya minta tanda dari Tuhan. Dan Tuhan sampaikan pada kita semua, para pendoa, ya, marilah kita bermimpi, ya, dan kita punya, Tuhan akan memberikan kita suatu penglihatan kepada para pendoa, ya. Dan saya juga dapat penglihatan dari Tuhan bahwa tahun 2022 ini para pendoa ini akan dipakai Tuhan luar biasa, ya. Di 2022 ini, ya, Tuhan akan melengkapi para pendoa ini dengan karunia-karunia seperti yang dikatakan oleh Pak Sastra, ya. Itu akan terjadi di mana lewat pelayanan kita Galilea Blessing Ministry, ya, Tuhan memperlihatkan bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau, akan dijamah, akan dimenangkan, ya, melalui para pendoa, ya. Jadi marilah, Tuhan bilang kita para pendoa, marilah kita mencari, ya, bukan mimpi dalam arti kita ini, tapi Tuhan akan memberikan mimpi dan penglihatan kepada kita semua. Mimpi ini berkaitan dengan apa yang Tuhan mau kepada kita, ya. Tuhan seperti Dita, ya, Tuhan sudah memberikan mimpi dan penglihatan, dan Tuhan akan memberikan juga kepada kita semua para pendoa, ya, di mana tahun 2022 Tuhan menjamin kepada kita dan berikan, dan apa yang dikatakan oleh Pak Sastra itu benar-benar akan terjadi, ya, di mana Galilea Blessing Ministry Tuhan pakai. Bahkan Tuhan berkata bahwa kita akan melayani nanti keluar, outside, ya, pelayanan keluar, ya, kita akan dipakai oleh Tuhan semua, dan inilah kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan, ya. Marilah di ujung tahun ini kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan akan melengkapi kita semua. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan kembali kepada Dita. Saya tambahkan, ya, saya tambahkan dikit Pak Dhani. Ya. Galilea Blessing Ministry akan bangkit seperti tahun 2005. Amin. 2005 Galilea Ministry bangkit di banyak kota. Tahun 2002 akan diulangi kembali. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, jadi ini konfirmasi peneguhan dari Tuhan, apa yang disampaikan Pak Sastra saya juga dapat, ya. Pada waktu itu saya juga mendapatkan penglihatan dari Tuhan, itu orang-orang sakit disembuhkan, ya, orang-orang yang terikat dilepaskan, ya. Ya, marilah kita semua, ya, kita berjalan terus dengan Tuhan, ya. Tuhan akan apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sekedar mimpi, tapi juga bukan hanya sekedar penglihatan, tapi itu akan terwujud, ya. Tetapi yang pasti adalah yang penting Tuhan mau kita tetap setia,
kita terus melayani Tuhan dan Tuhan akan melengkapi, ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin kita sharing aja dulu ya, Dita ya. Mungkin Ibu Tina, Ibu Iya, Jenny, Pak. silakan ya. Silakan Ya. yang mau sharing. Ya. Bu Tina dulu, Bu Tina, silakan dibuka mute dulu. Kalau lupa. Shalom saudara-saudara. Maaf ya tadi. Saudara, kalau saya boleh tahu, sebetulnya GBM ini visinya apa? Iya, GBM loh, bukannya pribadi. betul. Ya, silakan Pak Sastra yang jawab itu. Visinya apa Pak Sastra? Kan udah dibahas ya. Kita harus kompakin Visi dulu ini, visi dan misi kita. ini sudah disampaikan di StreamYard Ya. YouTube. YouTube seluruh dunia sudah mengetahui visi daripada. Di sini juga sudah pernah saya sampaikan sebetulnya. Saya akan bacakan visinya. Visinya singkat saja. Tidak pernah membuat visi singkat. Visi GBM ini dari tahun 2003 sampai sekarang visinya sama, yaitu kita berpegang pada Yohanes 1 ayat 12, percaya diberi kuasa. Itu 1 ayatnya, Yohanes, ayat 1 12. Yohanes pasnya. Yohanes 1 1. maksudnya, Yohanes 1 ayat 12. Itu pedoman daripada firman Tuhan dari GBM ini, ya. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 12. Kemudian Yohanes 1. visi penglihatan tahun 2001 bahwa banyak orang-orang percaya masih suam-suam kuku tentang kuasa Roh Kudus. Banyak sekali suam-suam kuku. Nah, kemudian karena banyak terjadi seperti itu, maka GBM punya visi untuk membebaskan orang yang terbelenggu, mendoakan orang yang sakit, sehingga banyak yang bertobat. Titik, itu saja. Orang yang terbelenggu dibebaskan. Ya, orang yang sakit, mendoakan orang sakit. Ya, itu intinya. Kemudian memberikan pelayanan pengkhotbah dahsyat, karena pengkhotbah saya dulu banyak, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena beliau-beliau sudah jadi gembala. Ya, ada gembala di Manado, ada gembala di Jakarta. Jadi pendoa kami dulu, ini sekedar info, ada 3 jenderal bintang 4. Waktu itu masih aktif 2. 1 Pak Nono Soekarno, 1 Pak Pram, 1 Pak ini satu lagi lupa namanya. Tapi sudah meninggal 1. Yang 2 sudah jadi gembala, ya. Kemudian saya ceritakan itu Suryatos, ya. Kemudian saya ceritakan sedikit bahwa supaya dikenal dengan baik. Tahun 2000 kami sudah melakukan KKR di berbagai kota, ya, dengan membawa 20 hamba Tuhan, melakukan KKR di Bali selama 1 minggu, melakukan KKR di Semarang, di Tolo, di Jawa Tengah lah selama 2 minggu dengan membawa 20 pendeta, 5 mobil. Kemudian di Jakarta pelayanan kami semua LP. 10 tahun kami di LP, ya, LP di Jakarta sampai ke Bogor dan Bekasi, Jakarta, itu saja. Kemudian kami pelayanan di beberapa gereja, GBI, HKBP di Medan, di Nomensen, tapi saya tahu itu tidak bawa banyak orang. Kemudian gereja GPDI, kecuali gereja Kristen, GPIB pun saya juga berkhotbah, tetapi di kaum muda. Ya, jadi hampir semua gereja sudah kecuali Katolik. Ya, kecuali Katolik, karena GBM ini adalah hanya berpedoman sama Alkitab. Nah, kemudian saya teruskan tahun 2000 tambah 4 tahun lah, 2000 berapa jadinya ya? 2009 ya. 2009 kami stuck
kami stuck karena kekurangan dana. Karena satu kali kami mengadakan KKR 2005 itu selama kurang lebih ya dalam tahun 2005 lah beberapa KKR kami menghabiskan biaya kurang lebih 300 juta tahun itu biaya saya sendiri. Nah, lalu kami pensiun, saya ceritain ya, kami mulai pensiun, dana mulai berkurang. Dengan dananya berkurang, kami tidak melakukan KKR lagi. Kemudian hanya khotbah-khotbah biasa. Nah, tahun ini saya ceritakan sejarahnya kenapa ini berdiri kembali. Jadi stuck dari tahun 2009 sampai 2021. Itu stuck, tidak berjalan tema jalan, tetapi saya tetap melayani sama Ibu Yuni. Ya, ada berapa 1-2 lah pelayanan. Kami punya yang dahsyat, pengkhotbah yang bagus, MC yang bagus, semua pokoknya top deh, semua pilihan semua 20 orang anggotanya. Kami pergi sewa bus, kemana kita satu bus, kita pakai satu bus karena waktu itu dana cukup besar. Kami siapkan dana tahun itu banyak deh, sudah sebut mungkin 0,5 miliar kali. Kemudian 2021 ini saya bermimpi, bukan mimpi sebetulnya. Saya ditemui dalam mimpi juga melihat saya disuruh memanggil Pak Dhani Mande. Nah, saya suruh memanggil Pak Dhani Mande kembali ke Galilia Blessing Ministry. Cuman itu yang saya dapatkan. Ya, bersama saudaramu. Itu saja yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Ya, jadi Ya, Bro. ya, Tuhan juga memberikan penglihatan kepada saya di tahun 2022. Ya, saya berdoa. Jadi ini bukan hanya ini ya, tapi saya berdoa di mana Tuhan bukakan. Saya melihat di mana dikatakan itu kita akan mengadakan KKR ya, dan Tuhan akan mengadakan kita akan dipakai, dan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kan masih COVID, Tuhan bilang ya, COVID segera tahun 2022 ini akan tiba-tiba lenyap dari Indonesia ya. Tuhan akan, dan saya juga banyak hamba Tuhan juga berkata bahwa tahun 2022 ini akan terjadi suatu penuaian jiwa besar-besaran, dan memang selama 2 tahun kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan ya, para pendoa ini untuk mempersiapkan acara besar Tuhan, terjadi penuaian raya yang besar-besaran ya, dan marilah kita semua ini bergandeng tangan ya, karena penglihatan ini bukan hanya dari saya, tapi juga banyak hamba Tuhan melihat bahwa tahun 2022 ini akan terjadi kegerakan yang besar sekali, gereja-gereja akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Ya, marilah kita persiapkan semua ya, jangan ketinggalan, karena Tuhan bilang ya, di mana waktunya sangat pendek, Tuhan berikan kesempatan kita untuk menuai ya, sangat pendek. Marilah kita gunakan sungguh-sungguh ya kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita jangan main-main, tapi kita serius, karena dikatakan Tuhan itu hanya sangat pendek, masa penuaian itu hanya pendek. Marilah ya kita kita bergandeng tangan, kita layani ya, dan termasuk Ibu Tiur, percaya Ibu Tiur juga pasti ya, Tuhan sudah mempersiapkan lewat mujizat ya. Tuhan, Ibu Tiur akan dipakai Tuhan bersaksi di mana-mana ya, menceritakan kemuliaan Tuhan ya. Ya Ibu Tiur ya. Oke, kita sharing dengan yang lain. Mungkin Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Mungkin ya bagi teman-teman yang sebentar Bro Dhani. Ya. Sebentar, saya tambahkan sedikit biar Ibu Tina tahu seperti apa Galilea ini. Saya Galilea ini sudah membagikan 5.000 Alkitab gratis. Sekarang masih punya 200 lagi. Kami sudah membagikan 5.000 Alkitab di pelosok, bukan di pelosok, mungkin saya sebutkan aja, di Manado, di Medan, di Jawa Tengah, ada mana lagi, di Jakarta, juga di daerah-daerah lain. 5.000 Alkitab cuma-cuma, tidak bayar 1 sen pun. Galilea, kalau kita KKR, saya ceritakan ya, kita membutuhkan biaya sangat besar, karena semua biaya kita tanggung. Jadi kalau KKR, kami tanggung semua. Kami tidak pernah menerima PK. PK yang ada kami serahkan di tempat. Kami tanggung seluruh biayanya
untuk mengadakan KKR. Itu Galileo yang lakukan tahun 2005, 26 sampai 2009. Jadi 4 tahun memudah. Ya, saya tambahin ya, biar Bu Yuni tambah tahu bahwa dari sejak tahun 2005 itu sebenarnya bukan stuck tahun 2009, karena tahun 2009 itu masih tetap ibadah, masih tetap kita pelayanan. Tidak KKR. Karena apa? Karena kita ini waktu itu masuk ke ITKI S2 ya, ITKI Petamburan. Karena tahun 2009 itu kita masuk ITKI Petamburan S2 ya. Ada juga yang dari hamba-hamba Tuhan itu juga ada yang kuliah juga. Itu kan kalau S2 kan sangat sibuk sekali, apalagi ITKI Petamburan. Mereka kompromi itu, kalau nggak bikin tugas ya nggak boleh ikut ujian. Nah, kemudian itu tetap aja terus kita sampai akhirnya Pak Sastra mungkin pelayanan di Full Gospel. Tapi kita tetap jalan terus. Kemudian saya ikut LOB. Jadi itu juga ada kesibukan-kesibukan, dan hamba-hamba Tuhan yang lain ini ada yang kuliah, ada yang jadi gembala. Banyak kan jadi gembala semuanya. Dan juga ada yang jadi penginjil internasional. Dan mereka katakan kepada saya, mereka itu tidak menyangka kalau mereka itu akan jadi gembala misalnya, atau jadi penginjil internasional. Itu mereka juga sangat excited sekali ya, karena mereka sebenarnya nggak mau juga jadi gembala, tapi tetap mereka harus jadi gembala. Kemudian kita berdoa, apakah benar mereka jadi gembala, benar itu dari Tuhan, ataukah mereka itu penginjil internasional itu benar-benar pilihan dari Tuhan. Dan mereka tetap kita berdoa terus-menerus, dan memang benar, meskipun mereka ada yang S2 tapi bukan jadi gembala, bukan jadi pendeta atau penginjil, tapi ada yang jadi pengusaha yang sukses. Bu Yuni, itulah gunanya kita berdoa. Bu Yuni, apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Bu Yuni, jelaskan sedikit. Saya lupa tadi. Saya juga ditawari beberapa gereja jadi gembala, tapi saya tidak mau. Saya juga ditawari langsung oleh Pak Paryaji sebagai pengkhotbah Tiberias. Biar Bu Yuni jelaskan sendiri. Soal itu ya, memang Pak Sastra ya. Saya dekat dengan Pak Paryaji. Karena kalau terus terang aja di Tiberias itu, bahwa kita tuh harus hidup kudus, harus benar-benar. Ketika waktu itu ditawarin, kita juga berdoa. Kita juga tahu Pak Sastra itu bagaimana. Saya kenalkan dulu. Jadi kita lebih baik kita pelayanan di luar gereja saja. Jadi itu memang udah sepakat sama saya juga. Pak Sastra waktu ditawarin untuk jadi gembala itu bukan hanya satu gereja ya, ada beberapa gereja. Saya bilang sama Pak Sastra, kita kan tahu suami kita tuh sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa, kita harus tahu. Jadi sebagai pendamping, saya bukan bukan ya, tapi saya serahkan juga kepada suami, kamu bagaimana untuk menjadi gembala. Gembala tuh harus begini, tahu sendiri kan aturan-aturan sebagai seorang gembala itu apa. Ya, saya sebagai istri, saya hanya sebagai pendamping. Jadi keputusan semua dari Pak Sastra. Jadi lebih baik kita memilih pelayanan di luar gereja saja, karena memang Tuhan itu yang memerintahkan kita untuk pelayanan dimanapun juga untuk melayani Tuhan. Ya, haleluya. Sebelum sharing Pak Dani ditambah, kita bicarakan, saya akan menambah dulu untuk menyongsong 2022. Yang pertama adalah, sebelum Pak Sastra saya akan sampaikan dulu. Oke. Ini buat kita semua, akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu dan laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan pada hari terakhir akan terjadi, Allah berfirman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, dan anakmu dan anak-anak mudamu akan melihat penglihatan, dan orang tua di antaramu akan memimpikan mimpi-mimpi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 17 sampai 18. Ya, itu mungkin firman Tuhan. Yang saya tambahkan nanti Pak Sastra, silakan. Ya, karena 2022 adalah betul-betul kita harus menyongsong hujan berkat. Ya, hujan berkat pelayanan, berkat bisnis, semua kita harapkan. COVID harus
Walaupun ada, tapi kita orang pendoa-pendoa kita harus yakin bahwa tidak akan terkena COVID sampar apapun. Kita harus yakin iman kita. Ya, saya tambahkan sedikit. Dari 2 Korintus 13 ayat 5 saya bacakan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman untuk menyambut 22. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Di sini. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi yang tidak ada Kristus sejati dalam kehidupannya, mereka tidak akan tahan uji. Saya akan tambahkan. Yang itu kita harus menguji diri pertama. Apakah Anda hanya orang yang mengkritik? Catat baik-baik. Ya, apakah Anda menjadi seorang pengkritik? Yakobus 3 ayat 5. Di sini ditekankan karena pengkritik itu akan mengakibatkan kehancuran dalam segala pelayanan mereka. Yang kedua, apakah Anda orang yang mati rohani? Nah, itu harus 2022 kita. Apakah kita rohani kita hidup atau kita benar-benar luar biasa? Apakah kita punya sifat pengkritik? Kalau punya sifat pengkritik, habiskan itu karena sifat itu akan mengurangi. Kita tidak akan punya kuasa sama sekali, ya. Percuma doa, gitu-gitu aja, ya. Yang ketiga, apakah Anda dalam keadaan mencari-cari kesalahan orang, karena banyak, ya, mencari-cari, intinya seperti itu. Mazmur 107 ayat 9. Kemudian yang kelima, serahkanlah diri Anda kepada Tuhan seperti orang hidup yang bangkit dari kematian. Nah, serahkan seperti kita tuh orang rohani kita, tapi 2022 rohani kita benar-benar bangkit. Apa yang disampaikan tadi, ujilah semua iman kita. Apakah kita sebagai orang pengkritik? Apakah apakah iman Anda mati? Apakah Anda dalam keadaan mencari-cari segala macam masalah dan so on? Serahkan diri Anda. Jadi 4 itu 2022 harus kita harus kita sudah hilangkan yang tidak berkenan bagi kehendaknya, sehingga pada tahun 2022 semua pendoa Galilea Blessing Ministry saya jamin diberi kuasa tiada tara. Karena itu pengalaman saya 2005 sampai 2009, ya. Haleluya. Galilea ini ya itu aja, karena kami hanya tertuju dengan kuasa, selalu demikian. Silakan Pak Dani. Ya, haleluya. Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Ibu Jenny. Jadi tadi jelas, ya, jelas Galilea Blessing Ministry, Bu Tina. Jadi kita tidak main-main dan segera orang yang terbelenggu untuk dibebaskan, orang sakit untuk disembuhkan. Ya. Jadi segera akan didaftarkan ke HAM. Jadi kalau sudah nanti, karena sekarang belum terdaftar di HAM, tetapi laporan di laporan di Departemen Agama sudah ada. Ya, kira-kira di situ. Jadi ingat apa yang saya sampaikan tadi, jangan menjadi orang pengkritik, jangan orang rohaninya mati, jangan mencari-cari kesalahan orang, serahkan hidup kita supaya kita bangkit. Haleluya, amin. Itu aja, ya. Kalau itu dilaksanakan atau tidak dihilangkan, maaf, akan tidak ada kuasa. Sampai doa jebol itu otak, tidak ada kuasanya. Sedikit kalau Tuhan memberikan kuasa, cuman berkata, sembuh kamu, sembuh. Haleluya. Ya, silakan Ibu Jenny. Kenapa Pak? Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya, tentang visi dan pengharapan kita di tahun 2022. Pengharapan penuh dengan kepastian di dalam Yesus Kristus. Kita harus melangkah maju bersama Tuhan. Harus semangat, harus lebih giat lagi melayani pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus kasih kemampuan pada kita semua. Haleluya. Amin. Ya, itu yang terpenting. Ya, Ibu Lili, apa harapannya buat tahun 2022? Ya, sekali harapannya kita nanti akan
nanti kita akan ini ya, kita doakan semua teman-teman yang punya apa di tahun 2022, apa yang kita harapkan, apa keinginan kita yang Tuhan bisa kabulkan ya. Bro, ditulis saja di chat. Ibu Dita tulis ya, catat ya. Tulis di chat apa? Ya. Ini siapa, ini Ya, ini benar, apa, Pak. ini apa gitu. Nanti kita Ya. buka di chat. Nah, silakan. Biar silakan. nggak Ya, lupa. ya. Nggak apa-apa, itu dulu. Sekarang Ibu Lili nanti ya, silakan. Saya mah ngomong aja deh, kagak bisa nulis. Ya, ngomong Ya, aja. biar dicatat Maksudnya nanti. topiknya. Ya, nanti dirangkum deh ya, siapa-siapa ya. Ya, Ya, ditanya aja, ditanya langsung aja saya Ya, mau. oke. Ibu Lili, Ya, harapan kita saya menjadi anak-anak Tuhan yang Catat. jadi anak-anak yang Tuhan yang takut dan setia dan taat demi kemuliaan, supaya kita dapat hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terus semua apa yang kita lakukan selama di tahun 2002 menjadi berkah buat keluarga, buat saudara dan sesama lingkungan kita. Itu aja. ya harapan buat suami apa ya? Harapan suami tahun depan dia Naik mau pangkat, pensiun. naik pangkat bilang. Jadi Naik kepala. Yang Mau pensiun, pangkat. Pak. Hah? Mau pensiun. Oh, sudah pensiun. Ya, Mau pensiun, Oh, tapi mau. Ya, buka tapi usaha. ya saya Buka tidak usaha. tahu. Buka usaha. Tapi nggak tahu ya Pak, semuanya kuasa Tuhan. Tadi kemarin dia dengar katanya ada temennya mau menawarkan pekerjaan dia lagi. Cuma saya bilang mau dianggap apa Ya, enggak. Ya kayak Tapi- saya pensiun 2005 pensiun sampai sekarang masih kerja. Ya. Masih ditawarin pekerjaan lagi di luar bank. Tapi terserah Ya. itu Tuhan dah. Terus Amin. anak saya biar dapat naik pangkat dan lingkungan kerjanya supaya nyaman dah gitu aja. Ya. Ya, anak bagus gitu aja. Ya. Kalau Bu Tina tadi apa, Bu Tina? Bu Tina harapan apa? Belum ngomong. Iya, Belum. enggak. Ya, Bu Tina apa? Saya Harapannya sampai apa? biar kita catat. Harapannya keinginan. Sekarang ya, ngomong Ya. ya. Yang ke satu, saya sangat-sangat mengharapkan rohani kami, rohani saya dan Pak Surya itu boleh kita sama-sama untuk lebih lagi di dalam Tuhan, supaya kami tuh bisa bawa jiwa-jiwa, kami tuh bisa sungguh-sungguh lebih sungguh-sungguh lagi seperti di kisah cinta mula-mula, kami tuh boleh terus bangkit di dalam Tuhan gitu. Yang kedua, usaha saya ya, usaha kami itu biar tetap bisa maju, karena kan 2022 ini tempat dagang kami tuh mau pindah, Pak, mau pindah karena kan di sini terlalu kecil, nggak muat. Jadi mau pindah, saya udah kontrak sih udah 2 tahun. Jadi di tempat itu biar Tuhan Yesus yang tolong supaya di tempat yang baru pun boleh tetap jalan, boleh tetap baik, boleh maju, boleh bisa baiklah gitu. Semuanya kan untuk kemuliaan Tuhan juga, usaha dagang kami Ya. gitu Pak. Gitulah. Ya. Aja. Saya Yang tambahkan ketiga, ya, Ibu Tina, anak-anak lebih baik. sebaiknya tempat yang baru itu diurapi ya. Nanti suatu saat kalau ada waktu kita urapi tempat itu. Jadi dikuduskan supaya benar-benar berkat melimpah. Ya, itu saya Jadi saran. gini, kalau memang Bapak ada sempat ke Ya, Kelapa setiap saat Gading. kasih tahu aja saya ada di Kelapa Gading. Ya, saya Oh, di kalau Bapak lagi kerja di Kelapa Gading, lagi ke rumah Pak Antono, nah, mampir aja ke rumah saya deket. Loh, deket memang rumah rumahnya saya. dekat situ. Iya. Enggak, nanti gini aja. Saya kalau di situ, pokoknya saya di WA saja. Saya tanggal sekian, jam sekian begitu. Nanti saya meluncur. Iya, makanya Bapak bilang sama saya, ada Ya. itu Bapak kapan di Kelapa Ya, Gading? oke. Misalnya Ya. hari Senin tanggal Ya. sekian, Ya, jam ya. sekian. Saya ajak gitu Bapak ke Ya. tempat Ya. saya. Nanti tanggal 7 saja, tanggal 7 karena saya jam 1 ngurapi klinik di MOI. Kira-kira jam 2:30 saya bisa. Biar sekalian. Ya. Ya, Tanggal baik. 7. Tanggal 7 Saya bagus. catat Tanggal ya. 7. Catat. Tanggal 7 Januari. 7, Luar 1, biasa. 2, Iya. 2. Jam 2.30.
jam 2.30. 2.30 ya. Ya, karena jam 12.30 saya ngurapi klinik di MOI. Iya deh. Iya Ya, deh. oke ya, ingat ya. Oke. Nanti Ya. kasih alamatnya. Ya, haleluya, Ibu. silakan. Ini Ibu Tiurma sudah ketik ya di chat ya. Iya. Ya, nanti dibacakan aja nanti. Iya. Tur, apalagi pengharapannya pasti pengharapannya sembuh ya. Puji Iya. Tuhan terjadi ya. Iya. Ibu Tior ya, itu amin. Pasti Iya. Ibu Tior mujizat Tuhan akan terjadi ya. Iya. Silakan Oke, Bunda Yuni ya. Iya. Dari- Febe dulu, Febe. Oh, Ibu Febe. Kita terakhir, saya terakhir aja. Terakhir. Kita terakhir. Yang lain-lain Shalom, dulu. Ya. Shalom. baru masuk, baru pulang dari terapi. Oke. Harapan saya ya lebih baik dari 2021, ya kan. Semoga keinginan saya punya rumah sendiri gitu loh. Lebih spesifik ya. Ya. Ya, Ya. Ya, Rumah sendiri. harapan itu kalau bisa Bukan harapan, amin kan, amin kan. Ya, jangan harapan, amin kan. Saya punya rumah tahun Amin. 2002. Bilang. amin. itu amin, mimpi, bisa mimpi itu mimpi. Ya. Ya, sakitnya sembuh itu. Ya. Biar bisa lebih melayani lebih leluasa lagi gitu loh. Jadi nggak tergantung-gantung gitu loh. Usaha juga. Ya. Nah, usaha diberkati. Ya, suami Banyak orderan. dengan Albert, Itu aja. Albert juga kamu harus punya ini. Bagaimana dengan Albert? Pak Albert, ya semoga pelayanannya dia Bu Albert jangan pakai semoga, ya yakin. Jangan semoga, yakin. Nggak boleh semoga, amin kan. Jangan semoga. Ya bagus, tidak baik kata semoga. Ya dan amin. ya amin kan Pak Albert udah bergabung di CMC ya biar dia lebih lagi lah gitu Di loh. mana tuh CMC itu apa? Di mana? CMC itu Christian Ministry Church, Pak. Ya, apa gereja? Ya, gereja. Di mana? Dia ketua umumnya itu ya SPB. Pak siapa? Pak Gunawan apa Pak Gunadi ya? Pak Gunadi. Ya. Pak Gunadi. Pak Gunadi yang kita. Juga ya Pak Dani ya. Bro, Ya, Pak Gunadi yang kita pernah diundang. Ya, saya diajak bergabung dengan dia. Oh, saya yang waktu di ya, jangan. Itu Ya, ya, saya nggak boleh sebut. Ya, Pak Dani tahu, saya tahu juga. Saya pernah diundang 2 kali nggak datang lagi. Soalnya gereja yang kita di sini juga sekarang bergabungnya di CMC, udah bukan GBI lagi. Ya, saya tahu. Saya juga diajak full timer di situ ya. Tapi... Ya, saya tahu. Iya, Tapi saya nggak mau. juga nggak mau. Kalau orang Pologospel tahu. Oke. Iya. Ya, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Ya. Halo Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, menurut saya masih diberi kesehatan dan tetap bisa melayani sampai masa tuamu engkau tetap dia. Amin. Haleluya. Aku ya sampai putih rambutmu, saya tetap bisa melayani gitu aja. Diberi kesehatan ya. Yang itu ya dalam ya Pak Albert, ini Pak Albert nih, Pak Albert juga begitu kan yang gitu, kita diberi kesehatan dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Nah ini sekarang Pak Albert nih, Pak Albert. Ya Pak Albert, silakan. Belum ya? Oke. Ya silakan Pak Albert. Pak Albert nih. Selamat sore semua, Tuhan semua kasih. Sore. Selamat bergabung, Pak Albert. Sore semuanya. Ibu Yuni, Ibu Deni, kita, Ibu Tina, Pak Surya. Ada Pak Surya, ada. Ya Pak Surya tuh nanti ngomong tuh harapannya ya. Jadi. Oh iya Pak Surya. Pak Surya suruh ngomong katanya harapannya di tahun 2022 nih ngomong. Iya nggak apa-apa, ngomong dulu bentar. Iya. Itu kayaknya di mute dulu Bu Tina. Masalah internet. Pak Surya aja dulu nih. Ayo Pak Surya ini kesempatan. Ayo Pak Albert nggak jadi. Pak
Pak Albert lagi internetnya keluar nih, lagi. Oh, keluar. Oke, Pak Ya, ini Surya. ada nih Pak Surya nih Pak nih. Bentar ya, dia lagi jalan. Hai Pak. Ayo dong Pak, cepetan. Nggak usah dandan dulu lah. Udah cakep kok. Kamu udah paling cakep di dunia. Ganteng, paling ganteng ya Bu Tina. Pak Surya tuh paling keren di dunia. Udah jelas itu. Menurut Tina ya. Gayanya tuh yang begini tuh, Pak. Ya, shalom Pak. Shalom. Iya. Shalom, shalom. Harapan saya sih apa namanya untuk tahun 2022 biar apa namanya dikasih hikmat yang banyak dari Tuhan gitu Pak untuk menyelesaikan semua persoalan di dunia ini baik jasmani rohani Pak. Itu aja Pak, hikmat dan kesehatan lah. Itu aja Pak. Seperti Salomo ya, Raja Salomo. Dagang gimana dagang? Ya, hikmat dan sebagainya. Ya. Ibu Tior. Kesehatan, ya. Keluarga besar, usaha dagang, udah gitu aja Pak. Oke. Biar bisa kalau orang bisnis pokoknya sukses bisnisnya gitu. Ya. Biar bisa berguna juga buat orang lain. Ya, jadi saluran berkat bilang. Saluran berkat, amin. Circle yang blessing, diberkati amin, untuk amin. memberkati. Amin. Silakan. Haleluya, amin. Ibu Tior, walaupun udah tulis, silakan Ibu Tior, mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya, silakan Bu Tior. Ya, Bu Tior. Dibuka ya. Buka mic-nya. Dibuka dulu Bu Tior, mute-nya. Belum buka dia. Belum buka ya. Ada Udah bisa dengar? Sudah. Bisa. Sudah, Bu. Ya. Habis Ya. ya. Tahun Ya, 2021 ini teman-teman, 2000 bagi saya tahun 2000 dari 2020 ke 2021 ini benar-benar berat bagi saya. Karena saya menjalani banyak treatment. Dan pengharapan saya untuk tahun 2022 saya memperoleh iman yang lebih kuat lagi, karena kadang-kadang nggak mudah, apalagi kalau lagi kesakitan, kadang-kadang iman juga agak susah. Makanya saya benar-benar berdoa setiap hari supaya tahun yang baru, di hari-hari yang baru, iman saya semakin dikuatkan. Dan juga Tuhan memberi damai sejahtera sendiri kepada saya, supaya saya nggak suka ribut sama pikiran sendiri. Dan yang jelas Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk menjalani hari-hari yang ke depan. Dalam melangkah, dalam berbicara, dalam berpikir, saya diberi hikmat. Supaya saya juga makin dewasa dalam iman. Walaupun saya sudah tua, kadang-kadang kurang dewasa juga dalam iman. Tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya. Dan saya juga berdoa, memohon kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan mama saya yang sakit ginjal, dan saya juga, dan semua kita yang di Global Ministry juga boleh tetap sehat, kuat, dan pelayanan kita, pelayanan bapak-bapak, ibu-ibu boleh semakin berkembang, boleh semakin digairahkan, walaupun masing-masing individual punya persoalan masing-masing. Tapi saya yakin Bapak Ibu tetap mau meluangkan waktu untuk menolong orang lain, mendoakan orang lain. Amin. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tior. Kita katakan ayah dan amin ya. Itu pasti Tuhan akan jawab. Amin. Ya, Pak Albert, silakan Pak Albert. Ya, tadi terputus Pak Albert. Ya, thank you semua. Harapan saya cuma satu aja Pak Dani ya. Saya mau supaya Tuhan beracara lebih dahsyat dalam GBM ini. Saya berharap kita semua lebih dahsyat dipakai Tuhan dalam pelayanan tuh. Semua anggota GBM tidak ada yang terkecuali. Dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan kita dalam GBM ini mempunyai dampak yang besar bagi bangsa dan negara. Amin. Terutama bagi orang-orang sekeliling kita. Kita sebagai pendoa, saat kita berdoa, orang sakit akan disembuhkan. Saat kita sharing firman, orang-orang banyak bertobat. Dan saat kita melayani orang lain juga akan tekuk berlutut di kaki Tuhan. Hanya itu aja harapan saya. Saya terlalu yakin, saya percaya semua kita yang ada di GBM, terutama Pak Sastra, Pak Dani,
Pak Dokter dan Ibu Yuni, khususnya Pak Surya juga, Ibu Tina, dan Dita, Yonghok, Real, semua kita yang bergabung dalam GBM, saya terlalu yakin dan saya berharap Tuhan akan menjamah kita dengan dahsyat luar biasa. Sehingga kita tidak akan dikatakan orang biasa-biasa, tetapi kita disebut orang luar biasa. Karena Tuhan beracara, karena Tuhan memberkati. Mungkin hanya itu harapan saya. Dan untuk harapan saya untuk kehidupan saya, kalau saya taat, kalau kita taat, setia pada Tuhan, apa saja kebutuhan kita, apa saja yang kita inginkan, pasti Tuhan akan kabulkan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Ya. Hal itu yang saya mau. Saya tetap setia, taat, dan saya pasti semua keinginan saya, semua rencana saya, semua cita-cita saya, Tuhan akan buka jalan. Bahkan kita semua yang di GBM, apapun yang kita minta, yang kita doakan, pasti Tuhan akan kabulkan. Di tahun 2022. Saya percaya tahun 2022 tahun yang indah bagi kita semua. Tahun yang penuh mujizat, tahun yang penuh kelimpahan. Karena Tuhan mengasihi kita semua yang ada di GBM. Tuhan berkati, shalom. Ya, Ibu Jenny tadi udah ya, Ibu Jenny udah ya. Bunda Jenny sama Bunda Yuni udah dicatat di chat ya. Apa-apa, kalau mau ngomong boleh. Ya, kalau boleh, ayo Bunda. Ya, silakan Ibu Yuni atau Ibu Jenny, silakan. Saya udah tadi udah dicat. Ibu Yuni udah Iya, udah dicatat juga. Ya, harapan saya tahun 2022 Galilea Blessing Ministry semakin maju, semakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, agar banyak yang bertobat, orang-orang yang belum mengenal Yesus jadi mengenal Yesus dan bertobat, mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Selamat. Banyak jiwa-jiwa baru yang bergabung di Galilea Blessing Ministry, dan kami berharap tahun 2022 Galilea Blessing Ministry bisa melayani Tuhan dimanapun juga berada, dan siapapun menjadi anggota GBM semua dipakai Tuhan secara luar biasa, dikasih kuasa yang luar biasa, sama seperti Yesus yang diberi kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Dita udah ya, Dita tadi udah. Kita udah, ya. Ya, dari Adani juga sudah. Dari belum saya. Oke. Ini ada pengharapan biar adik-adik saya pada rukun. Amin ya. Amin. Ya, kalau dari saya punya harapan ya, saya punya mimpi anak saya nanti nikah itu anaknya kembar. Ya. Itu saya berdoa. Ya. Cucu kembar ya Pak. Amin. Ya, sekalian sampainya. Cucu kembar ya Pak. Mau cucu kembar. Saya senang anaknya banyak, jadi cucu saya bisa gendong cucu banyak. Jadi amin. Itu harapan saya. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, kita harus bermimpi. Amin. Gendong cucu kiri kanan. Kalau dia kerja Pak Denny yang ngasuh. Iya, memang saya senang asuh anak kok. Saya dari dulu dulu yang gendong anak-anak saya tuh semua saya. Jadi maminya tuh anak-anak nggak suka digendong sama maminya. Saya yang gendong anak. Ya. Kiri kanan dong. Kalau kembar kiri kanan dong gendongnya. Nah, makanya. Tapi saya juga waktu saya berdoa ya, kemudian waktu saya ke Medan itu ada hamba Tuhan juga berkata, dia nubuatkan. Waktu itu saya belum ngomong. Ya saya udah waktu itu saya minta. Dia bilang nanti Michael ini anaknya kembar. Gitu ya, saya aminin ya, dan saya juga bermimpi juga Michelle juga kembar ya, supaya anaknya banyak. Dua pasang ya Pak. Apa? Kembarnya 2 pasang. Ya, 2 pasang. Jadi 4 dong. Jadi langsung banyak Pak Dani. Kenapa? Langsung banyak. Iya. Langsung banyak Dani. Kita harus minta jelas. Saya minta sama Tuhan, anak saya kembar, dan saya minta anak saya nanti kembar benar-benar laki dan benar-benar perempuan. Jadi nggak mau yang nanti yang lebay segala macam. Saya maunya anak saya laki ya benar-benar laki, anak yang perempuan benar-benar pasti. Laki sejati, perempuan sejati. Kita harus ngomong minta sama Tuhan harus jelas. Yang spesifik benar Pak. Spesifik ya.
Ya, kemudian saya Dikasih 5 pasang jadi 10 padahal dulu tuh. Seneng banget Pak Dani. Kalau 6 pasang 1 losin tuh gimana tabung itu? Jadi kesebelasan deh bisa jadi sepak bola. Ya, harapan saya nanti di tempat yang baru saya bisa Generasi berikutnya banyak anak kembar, Bun. saya minta hikmat dari Tuhan. Saya ingin berusaha mengadakan usaha baru nanti yang mungkin nanti saya minta kepada Tuhan, saya minta petunjuk dari Tuhan. Nanti saya pindah di Gading Serpong. Tuhan berikan saya mungkin mau buka usaha apa toko atau apalah ya. Saya lagi Jauh dong Gading Serpong. Kenapa? Ya kan Jauh dong Gading Serpong. jauh kan kita bisa ini kan jauh di mata dekat di hati kan. Bisa zoom. Ya, kemudian ya tentu harapan saya juga seperti pelayanan di Galilea Blessing Ministry, kita akan dipakai Tuhan luar biasa, bahkan kita akan melayani kemana-mana ya, ke Manado, ke NTT, ke Tanjung Pinang, tempatnya Yonghok, ke Medan. Saya punya berdoa tahun depan kita udah bisa ya Ibu Yuni ya, Ibu Jin, Ibu Tina, kita akan pergi ke Kia itu jalan-jalan, Pak. Ya sekalian jalan-jalan, tapi juga sekalian pelayanan. Harus ada pelayanan. Kia lah. Ya. Oke, ya. Pak Sastra, harapannya apa Pak Sastra? Oh iya. Ya. Harapan saya hanya satu, berilah aku kuasa tiada tara untuk membebaskan orang terbelenggu. Amin. Titik. Amin. Oh gitu. Amin. Saya tidak ada yang lain saya minta, itu saja. Ya. Karena yang lainnya Tuhan pasti berikan. Amin. Ya. Ya. Oke. Ya, kita akan masuk Pak Sastra boleh share nggak? Fani nggak ada, Bun. Boleh. Fani kerja, Bun. Gimana Pepe? Fani. Stefani. Kerja di rumah. Kerja di rumah, ada meeting. Kenapa? Enggak, tahu aja punya make a wish. Oh. Apa tuh? Saya mau ngomong Stefani tahun depan merit. Amin. Itu keluarga saya yang mendoakan orang lain karena saya mendoakan Makanya orang saya lain. doain Pak Ya. Sastra. Bu Stefani saya doakan merit dengan orang yang luar biasa. Sama mendoakan keluarga saya di Bali, yang di Bali ya. Kita berdua Stefani Agung juga diselamatin ya, Pak Agung yang di Bali. 8 jodoh yang seiman. Amin. Amin. Yang di Bali biar Tuhan sama, Tuhan rawat. Jadi kalau anak saya kasih bocoran dikit. Jadi agar siapapun yang baik, karena sudah banyak sekali, ya sedikit aja ya boleh. Sudah berapa kali mau dijodohkan, sudah keluarganya laki-laki. Biar kuasa Tuhan aja. Ya, tapi biar kuasa Tuhan. Tapi gagal terus. Sudah keluarganya sudah puas, sudah banyak sekali ceritanya. Tapi tetap serahkan sama Biar kuasa Tuhan aja. Kalau saya boleh ngomong ya. Kalau boleh saya ngomong, maaf ini maaf ya. Saya kan orang Sunda ya. Itu Bapak sama Ibu mesti cabut, mesti patahkan roh yang membuat dia selalu gagal dalam merit. Amin. Ya, amin. Mungkin orang keluarga situ ada yang tidak suka, mungkin ini maaf nih lagi ngomong, ada yang tidak suka dikasih apalah gitu. Jadi dia susah meritnya, maunya gagal. Kalau orang Sunda sih bilangnya, orang daerah saya bilangnya itu lelesaheun. Lelesaheun tuh jadi selalu terlepas gitu. Nanti didoakan semuanya ya. Biar semua penghalang jodoh. Sebetulnya di Bali juga ada. Ya, di Bali juga ada. Seperti itu. Kita sudah lakukan semua, tapi belum kena Tuhan. Mungkin dengan doa Galilea ya. Pasti. Luar biasa. Amin. Karena sudah semua lakukan pasti. Sharing Kenapa? Pak Sastra. Ya. Saya mau nanya Pak Sastra. Ya. Kakakku ini kadang-kadang dia tiba-tiba hilang. Wah. Tiba-tiba menghilang. PB keluar aja, jangan di kamar.
Apa? Ya, kalau di kamar suka Di ruang tamu. kalau Ya, apa? kenapa tuh hilang-hilang Bu Kalau Febri? di luar dikit jangan ditembok, dekat pintu aja. Udah orang Pintu kok. Ini loh Pak Sastra. Kakakku kalau pulang kemari ya, kadang-kadang dia teriak-teriakan mama gitu kan. Mama bawa aku. Jadi kayak semacam histeris gitu. Kayak kemarin aja katanya dia sentil mama, disentil katanya. Sampai tangannya gemeter. Saya nggak ngeliat gitu loh. Cuman aku lihat doang dia ngoceh-ngoceh gitu kan. Maksudnya apa sih gitu loh? Masa orang udah meninggal ya kan? Masa bisa datang gitu kan? Ya, Terus itu saya bisa mimpi lagi gitu loh. Kan karena nggak ketemu, nggak tahu. tapi dia bisa ikut bisa ikut Zoom nggak? Oh, hilang lagi. Enggak lah Pak. Oh, dia bukan Kristen ya? Dia bukan Kristen. Enggak, Kristen. Waktu itu sudah masuk yang Machen. Kalau Kristen ikut Yang Zoom Machen. aja. Oh. Itu ya saya jelasin sedikit. Roh orang. Ngomong sama aku. Ya, hilang sih. Ya terus. Ya hilang. Dia musinya tatap muka, nggak bisa deh kita ngomongin Zoom nanti dia marah-marah, nggak mau aku. Oh, ya. Karena tidak semua orang bisa terbuka ya. Ya, kamu Facebook kamu berdua di rumah ya. Mesti pribadi itu, mesti pribadi. Ya, mesti kamu mesti diberi diomongin kuasa. pribadi. Kamu diberi kuasa Febe, kamu bisa. Ya. Ya. Kalau boleh saya ngomong ya, saya boleh nggak ngomong ya tentang Febe? Maaf nih ya, kalau salah ya maaf nih bener. Tapi kalau boleh saya ngomong mengenai cicinya Febe, satu-satunya jalan menurut saya ya, Febe yang harus baik-baikin dia. Febe harus nunjukin kasih Febe sama dia, nunjukin perhatian Febe sama dia, nunjukin kasih, nunjukin perhatian Febe sama dia gitu. Kalau dia udah baik, Febe udah baik-baikin dia, mari Cici kita makan, mari kita ini ajakin ngobrol-ngobrol yang baik-baik. Nah nanti dia udah baik sama Febe. Menurut saya sekarang keadaannya kan kurang baik kan sama Febe. Nah supaya bisa baik banget. Nah nanti baru Febe bisa ajakin ikut som di sini. Gitu. Ya, betul. Iya, maaf nih ya, maaf ya Febe, ini mah kata tante. Iya. Udah baik-baik juga gitu loh. Cuman dia kan kasih makan, tuh ada makanan gitu kan. Nah, nggak mau. Terus dia pergi, kadang-kadang ntar pulang berapa hari baru pulang. Nah, ya, kemarin sabar. dia Ya, nanti harusnya ditanya, harusnya waktu dia pergi, Febe telepon, Cici kemana? Pulang dong. Febe kangen nih sama Cici, gitu. Meskipun kamu nggak kangen sama Cici, tapi kamu bilang, saya kangen deh sama Cici. Cici pulang dong, Cici, gitu. Nanti dia, oh iya ya si Febe kok jadi banyak ya sama gua ya, gitu. Ya, nanti kita berdoa Febe ya. Oke, kita akan berdoa buat harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan. Dan sebelumnya saya akan terus berdoa buat Fani ya, buat Ibu dan Ibu Sastra ya. Ya. Amin. Ayo kita berdoa buat hati-hati. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur buat acara pada malam hari ini. Kami sudah berada di penghujung tahun 2021. Penyertaan-Mu yang luar biasa dirasakan Tuhan. Amin. Kau menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Gali istri ini Tuhan, di mana kasih-Mu boleh mempersatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau akan pakaikan istri ini lebih lagi Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Kami Tuhan khususnya pada malam hari ini kami sehati sepakat berdoa buat anaknya Pak Sastra dan Ibu Yuni Stefani Tuhan. Kami percaya dan imani Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan anak saya, Michael dan Misha juga jodoh Tuhan. Kami percaya juga Stefani Tuhan. Tahun depan, tahun 2022 Tuhan. Sebelum bulan Mei Tuhan, dia akan mendapatkan jodoh Tuhan.
dia akan mendapatkan jodoh Tuhan dalam kuasa yang selama ini mau membuat Stefani Tuhan untuk mendapatkan jodoh, kami patahkan dalam hati. Terima kasih Bapak, memberikan jodoh yang baik, memberikan Tuhan kebahagiaan yang baik Tuhan, yang berasal daripadamu, yang suami yang seiman Tuhan, hormat orang tua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus tahun 2022 ini Tuhan, Stefani akan mendapatkan jodoh yang sepadan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Stefani mendapatkan jodoh, kami imani dan percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Stefani menerima pendamping Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imanin percaya Stefani dalam waktu dekat Tuhan dia akan berkenalan dengan orang yang kau kirim Tuhan untuk menjadi pendampingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan bulan Mei akan mendapatkan jodoh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, lanjutkan. Ya, Dita, silakan dipimpin siapa yang berdoa. Ya, harapan-harapan. Sesi doa sekarang ya Pak, nggak ada sesi sharing firman. Nggak, udah kan? Berdoa aja. Doa aja. Sekarang doain ini ya tadi ya yang sudah disebutin ya. Ya, kita mulai dari Ibu Tina. Kita berdoa buat Ibu Tina, siapa yang berdoa? Buat Ibu Tina. Gantian aja. Gantian aja. Ya. Ibu Jenny, kalian berdoa buat Ibu Tina deh. Ya, tentang harapan-harapan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa Tuhan pengharapan Ibu Tina dan Pak Surya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan dia kepingin bisnisnya lancar Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati Tuhan usahanya ya Bapa. Berkati anak cucu menantunya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang di Singapura juga berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua barang-barangnya laku Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Biar Pak Surya juga berkenan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh Tuhan pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak cucu menantunya juga pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan Bapa melalui Ibu Tina dan Pak Surya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuni Sastra berdoa buat Ibu. Terima kasih Bunda Jen. Silakan Ibu Yuni Sastra berdoa buat Ibu Tiur. Buat siapa Pak? Ibu Tiur. Ya. Ibu Tiur. Mari kita satu. Kita arahkan ke Haleluya Yesus, Kau Allahku yang baik, penuh kemuliaan Tuhan. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang dari Galilea Blessing Ministry Tuhan. Dan kami kuasa-Mu Tuhan. Karena Kau Allahku yang baik, penuh kemuliaan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, ada beliau Tuhan. Dia dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan, apapun yang sakit penyakitnya Tuhan. Kanker payudara Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan. Berkati nanti dia sehat sempurna Tuhan. Setelah sakit penyakit Engkau angkat di atas kayu salib. Karena Allahku yang baik penuh kemuliaan Tuhan. Berkati juga mamahnya Tuhan yang sakit ginjal. Engkau jamah berkati. Ginjal yang baru Tuhan. Ibu Tiur semua organ-organ tubuhnya sehat, normal, sempurna Tuhan. Segala kanker apapun juga yang dinamakan manusia, tapi yang tidak Engkau tanam Tuhan, Engkau cabut dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau lah yang baik penuh kemuliaan. Engkau juga urapi kami semua Tuhan yang ada di Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah kudus-Mu Tuhan. Bentengi kami dengan kuasa-Mu ya Yesus. Sembunyikan kami semua di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan Engkau ambil alih acara ini semuanya. Ambil alih semuanya ini Tuhan. Engkau yang bekerja, berkarya, dan kami memuji muliakan nama-Mu.
tolak segala kuasa setan, kuasa kegelapan, tolak serangan balik di dalam nama Yesus Kristus. Karena berikan kami kuasa, berikan kami kesehatan yang sempurna, perlindungan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, lindungi dan berkati kami keluarga, anak cucu mantu semua, suami istri, Engkau berkati kami Tuhan. Juga hamba Musara Bupani, Engkau berkati untuk tembus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Haryadi berdoa buat Febe dan Pak Albert. Silakan. Ya, mari saudara kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau memakai kami para pendoa dari Galilea Blessing Ministry untuk mendoakan teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biar kalau mereka sedang sakit, biar Engkau Yehova Rafa, Engkau akan menyembuhkan. Amin. Masalah semua juga akan Engkau angkat masalah mereka, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudari Febe dan Albert, biar mereka dapat bersatu, dan juga dengan cicinya Febe semua dapat bersatu dalam satu kekeluargaan yang erat dan harmonis. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, jika kami mendoakan, Engkau mendengar dari surga dan dan waktumu adalah waktu yang terbaik, nanti akan Kau laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak Albert berdoa buat Ibu Jenny dan Pak Haryadi. Silakan Pak Albert. Ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sangat baik, amat baik. Tanggal 30 Desember ini Tuhan 2021, kami akan memasuki tahun yang baru 2022 Tuhan. Kami percaya tahun yang akan kami lewati Tuhan, Engkau telah memberkati banyak bagi kami. Tetapi tahun yang baru kami yakin percaya Engkau tetap mengasihi kami, Kau akan lebih memberkati kami dalam segala hal yang baik, yang berkenan, yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Dr. Haryadi dan Ibu Jenny. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Mereka melayani Engkau tanpa pamrih Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan tulus ikhlas Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Engkau. Karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Mereka tahu siapa yang mereka kasih Tuhan. Engkau Tuhan. Mereka mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Sebagai Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Dan nantiasa menolong. Bahkan senantiasa menjaga, melindungi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk ke depan tahun yang baru, biar Tuhan tetap memberkati. Terutama kesehatan Pak Dokter dan Ibu, bahkan segenap anggota keluarga besar mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari dengan anugerah-Mu yang ajaib. Tuhan lindungi kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, hal apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Satukan keluarga besar mereka Tuhan, supaya keluarga besar mereka tetap Tuhan dalam koridor firman-Mu Tuhan, beribadah bersama-sama, takut akan Engkau. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi contoh dan teladan, keluarga yang menjadi terang dan garam bagi dunia sekelilingnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dokter dan Ibu Engkau urapi dengan dahsyat. Ada firman Tuhan. Taruh di mulut supaya mereka Tuhan boleh Tuhan firman, orang-orang boleh bertobat dan mendengarkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan hamba serahkan kedua hamba-Mu Pak Dokter dan Ibu dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Engkau akan berdaulat, Engkau akan memimpin, Engkau akan menjaga, dan Engkau akan memberkati mereka berdua di tahun yang baru. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Albert.
Ibu Jenny berdua buat Dita dan Ibu Lili. Silakan. Ya Bapak, kami bersatu hati datang kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami bawa saudara kami Dita kepadamu ya Tuhan. Kau dahsyat, kau ajaib Bapak, di mana dia berada pada saat ini. Engkau lawat dia, kau jamah dia Tuhan. Dia mau buka usaha baru Tuhan di Tenabang. Tuhan, Kau dahsyat, kau ajaib, berikan keajaiban Tuhan setiap usaha yang dia kerjakan Tuhan. Tuhan menyertai, membuat dia berhasil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kau dahsyat, kau ajaib, biar dia juga Tuhan dapat menangani anak-anaknya dengan baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang berkati Tuhan. Dimanapun Dita berada, kau pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih juga untuk Lili yang begitu setia Bapak, ikut Galilea Blessing Ministry. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Di mana Tuhan suaminya juga Tuhan berikan pekerjaan yang lebih lagi. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Untuk anaknya juga kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dia sudah naik pangkat, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau baik, kau dahsyat Tuhan. Jadilah Lili yang selalu setia, tidak sia-sia. Kami bersyukur, berterima kasih. Berkati kesehatan Lili juga, anak-anaknya semua, suaminya Bapak, Pak Abun juga, keluarganya semua ya Tuhan. Adik-adiknya bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat, ajaib Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan untuk keluarga Pak Abun juga, anak-anaknya ya Tuhan. Beri hikmat Pak Abun Tuhan di dalam mendidik anak-anaknya Bapa di dalam nama Yesus. Biar Pak Abun anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus, lebih dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Pakai Yesus Lili Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, banyak jiwa dimuliakan untuk kerajaan Allah. Dia ingin bawa adik-adiknya kepada Tuhan Bapa, beri hikmat. Biar dia dapat Tuhan membawa adik-adiknya semua untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu Tina berdoa buat Pak Dudung yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga buat Dokter Teki yang saya dapat kabar nih brainwash-nya ditunda karena beliau sedang mengalami stroke ringan dan harus diatasi dulu baru bisa dilakukan brainwash-nya. Dokter Teki ya kena stroke ringan. Ya, kemudian Ibu Tina berdoa buat teman-teman yang tidak hadir, Ria, Yang Hok, dan juga berdoa buat Ibu Yuni dan Pak Sastra ya, sebagai founder daripada Galilea, agar Galilea Blessing Ministry ini terus tetap setia melayani Tuhan. Ya, nanti setelah itu Pak Sastra akan tutup kita dengan doa. Silakan Ibu Tina. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami kembali Tuhan datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Allah yang begitu peduli Tuhan dengan kami. Engkau yang mengetahui setiap masalah-masalah anak-anak-Mu. Kami Tuhan bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah Yehovah Rafa. Saat ini Tuhan kami membawa dua Tuhan saudara kami, yaitu Bapak Dokter Teki Tuhan dan Bapak Dudung yang saat sedang kurang sehat. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat Tuhan. Pak Dokter Teki Tuhan Engkau memberi kesembuhan sempurna. Biarlah brainwash-nya Tuhan sekalipun tidak jadi Tuhan, tetapi kami tahu dia sudah di brainwash oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Tuhan penyakitnya itu boleh kabur, boleh hilang Tuhan. Pak Dokter Teki boleh sehat sempurna Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati dia. Engkau yang menolong Tuhan Pak Dokter Teki. Kembali Tuhan di dalam usahanya, di dalam kehidupan dan tugas-tugasnya. Dia boleh selesaikan dengan baik Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Dokter Teki. Juga Tuhan terlebih lagi kami mau berdoa untuk Pak Dudung. Tuhan Engkau melihat Pak Dudung Tuhan. Kasihani dia Tuhan.
tolonglah Pak Dudung Tuhan di dalam sakitnya. Kalau Tuhan dia sakit ginjal Tuhan sehingga HB-nya turun pun dia tidak bisa diinfus. Tapi Tuhan Engkau sudah infus Pak Dudung Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pak Dudung sehat Tuhan. Biarlah ginjalnya juga boleh sehat. Juga Tuhan HB-nya boleh naik dan dia boleh sehat sempurna. Dia boleh keluar dari rumah sakit, dia boleh kembali lagi bersama-sama kami Tuhan di dalam Galilea Blessing Ministry. Tuhan memberkati Pak Dudung, Tuhan menolong Pak Dudung Tuhan di dalam setiap permasalahannya. Terima kasih Bapak. Bapak yang penuh pengasih, saat ini kami juga mau berdoa untuk Yonghok. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberi kesembuhan buat Yonghok. Biarlah Tuhan tolong supaya Pak Yonghok boleh sembuh sempurna Tuhan. Dia boleh sehat sempurna Tuhan Pak Yonghok. Dan dia juga boleh kembali bisa beraktivitas tanpa dihalangi oleh sakit penyakit. Tuhan yang memberi kesehatan dan kekuatan buat Pak Yonghok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami yaitu Pak Sastre dan Ibu Yuni bersama keluarganya. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau sudah menempatkan Pak Sastre menjadi pemimpin dari Galilea Blessing Ministry. Kami tahu Tuhan Engkau yang menopang Pak Sastre dan keluarganya di dalam setiap masalah-masalah hidupnya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Bapak untuk Pak Agung, kakaknya Pak Sastre Tuhan yang di Bali. Tuhan Engkau melihat Pak Agung dan keluarganya yang belum mengenal Engkau. Tuhan kami merindukan Pak Agung pun Tuhan boleh percaya kepadamu. Boleh melihat Tuhan kasih dan anugerah-Mu. Sebab itu Bapak jamah Pak Agung Tuhan, jamah dia Bapak, kasihani dia Allah, supaya Pak Agung Tuhan di dalam usia lanjutnya pun boleh disadarkan, boleh percaya kepadamu, boleh menjadi anak Tuhan Tuhan, dan boleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah Pak Agung, istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya, serta cucu-cucunya boleh percaya kepadamu, boleh dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Agung. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau memulihkan Pak Agung dengan Pak Sastre, beradik yang berhubungan dengan sangat baik, dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan di dalam hubungan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Stefani. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Stefani lebih daripada siapapun. Engkau Tuhan yang menopang Stefani dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam sehari-harinya, terlebih dalam jodohnya Tuhan. Tuhan akan memberikan kami imanin Tuhan tahun ini. Pas Stefani akan berkenalan dengan seorang yang paling baik yang dari Tuhan Yesus. Seiman Tuhan yang baik hati, penuh hormat pada orang tua, penuh sayang Tuhan, dan penuh takut akan Engkau. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi pasangan yang baik Tuhan, pasangan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat dan pujian dan syukur hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, sedikit Bro Dani tentang Dokter Teki. Sebetulnya dari awal beliau hadir itu, ya maaf aja, sebetulnya sudah ada persoalan gitu, tapi beliau orangnya sangat tertutup. Ya, makanya waktu itu Bunda Yeni kan terus nanya istrinya Suraja, saya bilang jangan. Jadi ya, doakan aja. Ya kita doakan saja supaya dia cepat sembuh. Ya, jadi kita sebetulnya memang perlu terbuka kalau didoakan. Kalau kita tidak terbuka, ya Tuhan juga masih ragu-ragu memberikan semuanya gitu. Jadi kita kalau terbuka tuh turun tangan dengan bagus. Ya, mari kita doa. Pada malam hari ini kami ucap syukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan untuk Galilea Blessing Ministry. Kami berdoa untuk setiap yang hadir, apapun keperluan, apapun yang telah dicatat, disampaikan, Tuhan memberkati semua dalam nama Yesus. Kami khusus berdoa untuk Ibu
Ibu siapa namanya? Tiur. Ibu Tiur, kiranya Tuhan menyembuhkan kankernya, sehat sempurna mulai hari ini, sehat, tidak sakit-sakitan. Kami juga doa yang lain, semua diberikan kesehatan yang sempurna. Sementara kami akan meninggalkan Zoom ini, engkau terus tuntun pendoa Galilea pada tahun 2002 akan lebih semangat lagi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati kami, jamaah kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Selama 6 bulan ini kami sudah dapat berdoa, memuji dan memudahkan Engkau. Amin. Amin. Ya, haleluya. Salam. Doa Bapa kami. Terima kasih.